Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar yang sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada sore hari ini. Tulolanga butia itu polo dudung gaya to acara Mohima buka, memperoleh hikmah menunggu buka puasa. Dan seperti biasa kita akan ditemani oleh Bapak Ustadz Robianto Ibrahim dalam kurang lebih 30 menit ke depan. Dan pada hari yang ke-29 bulan suci Ramadan ini, insya Allah kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, dengan semangat yang semakin dekat dengan hari raya, semakin semangat luar biasa. Dan baik para pendengar, kita akan langsung bersama Pak Ustadz yang sudah bersama kita. Kita pun akan bertanya-tanya dengan Pak Ustadz mengenai persiapan Idul Fitri. Nah, ini sunnah-sunnahnya bagaimana pelaksanaan Id ini, karena ada saudara-saudara kita yang akan melaksanakan Idul Fitri di esok hari Jumat, tapi yang lainnya juga masih menunggu keputusan pemerintah. Baik Ustadz, terus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Para pendengar Cahaya FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, sore ini, kita sudah berada di hari yang ke-29 dari bulan suci Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan, kesempatan untuk menyelesaikan dari amaliyah-amaliyah di bulan suci Ramadan. Dan tinggal beberapa hari lagi, kurang lebih kita akan menyelesaikan dari bulan suci Ramadan yang berhari raya besok. Berarti hari ini adalah hari yang terakhir dia berpuasa. Yang berhari raya lusa berarti besok lagi dia berpuasa. Puasa full. Ya, puasa full. Ya, setengah hari Pak Ustadz ya. Jadi puasanya puasa full dan tetap semangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan membahas tentang hari raya. Hari raya itu berasal dari kata Id. Id itu sebagian para ulama mengatakan ada dari kata ada, artinya kembali. Maksudnya ini terus menerus ada. Ya, sehingga dia kembali. Kembali itu dua. Ya, kalau Idul Fitri, sebagian para ulama mengatakan kembali suci, ada yang mengatakan kembali makan. Ya, kalau kembali makan itu maksudnya apa? Kalau jam 6 itu dia menahan. Nah, kalau hari raya Idul Fitri di awal dengan jam 6 itu makan. Ya, kalau maksudnya puasa jam 6 dia puasa. Kalau di hari raya Idul Fitri jam 6 dia makan. Jadi artinya antara puasa dengan hari raya. Jadi Id ini artinya kembali. Artinya bu dia mau ulama kembali dahulu sebelumnya Ustaz ya. Biasanya sebelum puasa mengilmu hito ya. Idul Fitri Id kembali. Aja kembali lihat Ustaz ya. Kembali ke fitri. Ke fitrah. Ya, fitrinya fitri itu ada dua. Ada Idul Fitri kembali makan, ada Idul Fitri kembali suci ya. Jadi tergantung kita memperhatikan apa yang dimaksudkan dengan Id tersebut. Itu yang pertama. Dan tidak boleh berpuasa di Id ini. Oh, tidak boleh. Hukumnya adalah haram. Ya, yang tidak boleh berpuasa itu adalah Idul Fitri, hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Ya, 13, 14, 15 dari bulan Dzulhijjah. Itu tidak boleh berpuasa, itu haram hukumnya karena itu adalah yaumul akli wasyarab, ya, hari makan dan minum. Ya, tidak boleh kita berpuasa di hari itu. Tapi kalau setelah Idul Fitri 1 Syawal, besoknya 2 Syawal kita langsung puasa boleh? Iya, boleh. Bahkan mazhab Syafi'i itu 6 hari berturut-turut. Ya, sehingga itu mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki ya. 6 hari berturut-turut mereka langsung puasa sunnah namanya, puasa sunnah. Puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini hari raya Idul Fitri. Dan hari raya Idul Fitri ini beda dengan hari raya Idul Adha. Jadi di antara sunnah-sunnahnya pertama makan dulu setelah setelah subuh. Itu hari raya Idul Fitri. Ya, kalau makanya ditandai dengan hari raya itu ditandai dengan makan dulu setelah subuh. Jadi makan dulu. Makan dulu.
Kalau puasa kan tidak makan. Iya. Habis sholat subuh tidak makan. Tidak makan. Terus sudah mulai menahan. Iya. Ya, itu ditandai dengan itu. Yang kedua, Kalau misalnya tidak mau makan, langsung pergi ke masjid tanpa makan. oh tidak boleh. Tidak boleh. Itu disunahnya itu. Sunahkan makan. Disunahkan itu karena itu pembeda antara puasa dan bukan puasa. Itu. Jadi setelah subuh langsung makan. Makan dulu ya. Nah, entah itu minum kopi atau apa. Ya, yang pokoknya penting makan kue. Ada yang dalam- makan. Ya, bahkan Nabi itu makan kurma. Ya, kalau tidak ada kurma, kalau di Jawa kan kalau di Arab kan kurma, kalau di Gorontalo korma. Ya, korma. Ibu kukis topelesi gitu, Ustaz. Korma itu kaca poli itu, Ustaz. Kukisi lihu-lihu kaca itu korma. 47 to korma poli itu, Ustaz. Madung yang metalo tahu-tahu itu, Ustaz. 47 to korma. Yalah. Jadi kurma ya. Ya, Nabi makan kurma. Kalau di Gorontalo ke korma tuh. Korma. Ya. Lanjut, Ustaz. Oke. Jadi itu yang pertama. Dia makan dulu. Jadi baik itu berat maupun ringan. Kalau berat berarti dia harus siap dulu buang air besar, jangan sampai mantap itu totiut. Yang kedua, setelah itu dia mandi. Ya. Dia mandi untuk melaksanakan sholat Id. Yang ketiga, dia memakai pakaian yang paling bagus, bukan baru. Baru juga lebih bagus, tapi pakaian yang paling bagus. Ya. Bukan yang yang bagus, tapi Islami. Ya, Islami. Jangan sampai pakai lobo tapi pakai you can see atau singlet. Itu memang baru bagus tapi singlet. Sesuai ya. Jadi usahakan seperti itulah kita melaksanakan hari raya. Ya, bagus, baru dan pakaian muhrim. Ya, pakaian muslim maksud saya. Jadi mali pakai bagus baru petak cadeko. Jamali. Ya, sesuai dengan nuansa Islam. Ya. Selanjutnya, Ustaz. Selanjutnya yang harus diperhatikan pada saat kita mau melaksanakan Id, kita memperbanyak untuk takbir. Ya, memperbanyak takbir ya. Di mana-mana kita suarakan takbir. Kalau hari Idul Fitri cuma 1 hari itu. Ya. Habis itu sudah selesai. Ada pertanyaan Ustadz yang sempat masuk pada beberapa hari yang lalu mengenai pakai aisedo atau pakai garis kening pada saat sholat itu, atau pakai kuteks itu atau kuku cacat kuku itu. Itu apakah diperkenankan atau tidak, Ustadz ya? Kalau dia menghambat untuk wudu, jelas tidak boleh. Tidak boleh ya? Iya, kalau dia menghambat untuk wudu. Jadi kalau misalnya dia mau berwudu, dia pakai begitu, usahakan bisa pastikan bahwa itu tidak menghambat dia wudu. Karena jangan sampai kuteks atau apa itu membuat. So pasti tidak masuk air di kuku-kuku. Jelas itu tidak boleh. Jelas itu tidak boleh. Usahakan dia harus bisa membasahi seluruh. Kalau kuteks itu dia usahakan bisa membasahi seluruh wudu, anggota-anggota wudu kita ya. Kalau dimasuki air itu. Jadi kalau kuteks tidak boleh karena dia akan menghalangi wudu untuk membasuhi kuku-kuku kita itu. Iya. Jadi itu sebagian para ulama yang melarang. Walaupun itu sebagai perhiasan, tapi bukan masalah perhiasan, tapi menghalangi orang untuk masuknya atau terkena air seluruh anggota tubuh. Bagaimana dengan yang alis bulu mata yang dorang perkecil, perbesar dan lain-lain itu? Disulam ya. Ya, disulam. Kalau sulam berarti kayak tato ya. Ya. Kalau seperti itu jelas tidak boleh. Kalau dicukur baru diganti dengan tato. Nah, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Tapi kalau cuma mau dicukur saja tidak apa-apa. Dicukur pun tidak apa-apa. Dicukur juga tidak boleh. Tidak boleh ya. Karena itu Allah menciptakan alis itu punya fungsi. Ya, di antaranya apa? Menghambat jangan sampai keringat masuk ke dalam mata kita. Dengan alis itu yang akan menampung ya, memfilter. Jadi ini alis bukan cuma sekedar perhiasan, tapi juga punya fungsi tersendiri. Jadi dia kenapa diciptakan dia berupa rambut-rambut? Karena dia untuk menghalang cairan keringat kita yang masuk ke dalam mata. Biasanya juga kaum ibu ini pada saat sebelum Lebaran itu kan sekarang lagi padat salon nih, Ustadz. Orang bari bonding kasih lurus rambut. Tiba di masjid ya mahi pakai motabia ini pakai cipu sama mau kena semua ini ke dalam masjid. Pulang dari masjid tuh orang seurai rambut baru ini sebenarnya. Ini bagaimana ini, Ustadz? Oh jelas. Ini tidak. Kalau rebonding tidak jadi masalah. Sepanjang tetap pakai mukena.
Iya, kalau rebonding tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah dia merubah model pakaian, model apa namanya, model rambut yang model perempuan jadi laki-laki. Nah, itu tidak boleh. Kalau rebonding tapi kemudian harus melepas kelihatan auratnya, ini bagaimana Oh, Ustaz? jelas itu tidak boleh. Kalau Tidak itu boleh. lain perkara. Maksud saya kalau yang model rambutnya. Ya. Jadi kalau yang awalnya kiribo jadi lurus. Nah, itu tidak masalah. Tidak masalah. Itu kan konsepnya kalau misalnya di dalam rumah mungkin yang lihat cuman suaminya, tidak Ya, masalah. ya. Tapi ketika dia kalau pakai rebonding kan rugi nih Ustadz kalau tidak ada yang dapat lihat. Iya kan? Rugi nih Ustadz, bayar ratusan ribu ini. Ratusan ribu ini. Apa mah pura-pura mah patu dak menyangat tua uti Dia kasih lihat ini Hanuk mau patu. Hulu opo tinggal dia boleh untuk himea mau menyangat uti kasih buka-buka. Dia kasih ini ramuin Tarbang sadiki ramuin. Ini bagaimana ini Ustaz? Jelas itu tidak boleh. Tidak ya. boleh. Jadi apa namanya? Kalau dia mau rebonding, ya kalaupun dia sudah berkeluarga, khusus suaminya. Iya. Seperti Nah, itu. bagaimana kita masuk kepada pelaksanaan sholat Id ini Ustaz? Mungkin tata cara pelaksanaan sholat. Ya, kalau tata caranya, kalau sholat Idul Fitri sekali lagi harus diperlambat, jangan dipercepat, jangan jam 7 tepat, kasihan. Iya. Ya, usahakan jam 7:10 mulai, 7:15, paling lama 7:15 start. Ya, jangan jam 7 tepat. Saya lihat di beberapa masjid sholat Idnya dipercepat. Idul Fitri maksudnya. Imah pohula talo makmum itu Ustaz, biasa para jamaah yang sudah gabah tunggu tiang jemput kemarin itu Pak Ustaz itu. Bukan masalah menjemput, ini semua Idul terlambat Fitri. orang. Beda Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Kalau Idul Adha memang harus dipercepat. Ya. Kalau perlu lagi 5 jam 7 sholat. Ya. Ya, karena apa? Karena masih ada ritual selanjutnya, pelaksanaan selanjutnya ibadah, Ya. penyembelihan hewan kurban. Ya. Tapi kalau misalnya Idul Fitri memang diperlambat, itu kenapa? Apa? Sedangkan bukan cuma sholat yang diperlambat, khutbah juga diperpanjang. Ya. Karena memberikan kesempatan orang untuk membayar zakat fitrah. Nah, itu yang penting. Ya. Itu yang penting, sehingga itu diperlambat, itu tujuannya. Bukan mau ditujuan karena Pak Tujuli Ustadz ya. Nah. Tapi itu memang tujuannya seperti itu, memberikan kesempatan orang yang belum mengeluarkan zakat fitrah dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah, itu tujuannya. Jadi sengaja itu diperlambat sedikit Ya. dari pelaksanaan sebelumnya. Kemudian pelaksanaan sholatnya bagaimana Ustadz ya? Ya, kalau sholat itu sholatnya kita sholat di terserah kita mau sholat di lapangan ataupun di Di masjid boleh, iya. ya. Ya, kalau di lapangan kita pastikan dulu bahwa tempat keadaan itu cerah, ya, Cerah. tidak ada hujan, itu baru kemudian juga bersih. Nah, kalau lapangan jelas bersih. Orang juga menunjuk tempat lapangan itu juga tidak mungkin dia taruh di tempat yang kotor ini Iya, makmum, iya. ya. Jelas dia sudah bersih, steril ya. ya. Dia sudah siapkan oleh panitia juga Iya. untuk steril itu. Jadi jangan jadi alasan tidak mau sholat di lapangan karena tai sapi. Ente kira panitia Mbak Diam itu kalau ada tai sapi. Iya betul ya. Kamu kasih biar kesana ente pas sujud di tai sapi. Tidak mungkin tuh mau kasih biar ente mau sujud di tai sapi. Iya. Tapi sudah dibersihkan, sudah ditempatkan. Ya. Selanjutnya bagaimana dengan biasanya kan di masjid sejak corona kemarin ini Ustadz, masjid sudah tidak balas dengan karpet, dengan langsung tehel. Nah, bagaimana dengan jamaah yang bawa sajadah, bawa alas-alas dari rumah itu? Tidak apa-apa, itu lebih bagus, tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa, itu lebih nyaman. Ya. Karena dia tahu kesterilan dari sujadahnya itu. Iya. Nah, kemudian untuk pada pelaksanaannya, kan ada niat pelaksanaan. Iya. Seterusnya. Kalau sholat itu kan, sholat Idul Fitri itu ada dua rakaat, Iya. ya. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir, ya. Jadi rakaat pertama 7 kali takbir itu takbir pertama dengan baca dulu iftitah, Iya. ya. Atau nanti setelah akhir baru baca iftitah, terserah ya. Yang jelas dia baca iftitah, baru habis itu di antara salah takbir kalau menurut mazhab Syafi'i yang mereka mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu mazhab Syafi'i. Yeah. Kalau mazhab Hambali mereka cuma diam. Jadi di antara itu diam. Jadi cuma diam saja, tunggu perintah diam. Yeah. Tapi kalau mazhab Syafi'i mereka mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Ya, biasanya juga panitia atau yang Di Bilale memang tamu heme pung mau Ustaz gitu. Mam tabia polito tung tabia taunu dunggal taunu usalli sunnatam Idul Fitri rakaat ini makmuman lillahi taala. To wala to mala takabiru betiah bolo tanto mala subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha. Itu kan disampaikan juga. Imam Fatihah ayat ruku. Jadi habis itu imamnya membaca iftitah, baru kemudian membaca Al-Fatihah, dan disunahkan kalau Idul Fitri itu membaca Sabbihis dengan Al-A'la. Sabbihis dan Al-A'la. Sabbihis itu Al-A'la. Sabbihis dengan Al-Ghasyiyah maksudnya. Hal ataka hadisul Ghasyiyah. Jadi Sabbihis dengan Al-Ghasyiyah. Jadi Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah, ya. Jadi itu disunahkan ya bagi imam yang jadi imam. Jadi perhatikan itu, jadi imam, dua itu yang dibaca. Sabbihis dengan, atau bisa juga baca ayat yang lain. Ya tidak jadi masalah, tapi disunahkan itu. Nah, kemudian setelah itu dia pas berdiri, dia 5 kali takbir dan juga mengucapkan sama subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Baru setelah itu imam mau Fatihah, mau ayati, baru kemudian sampai sampai salam. Nah, setelah itu sudah ada khutbah. Ya, ada khutbah, dan sementara khutbah itu juga kalau menurut mazhab Syafi'i dia dua kali khutbah kayak Jumat, ya 2 kali khutbah. Yeah. Kalau Id itu beda antara Id dengan hari Jumat itu, kalau Id setelah sholat, kalau Jumat sebelum sholat. Itu perbedaan antara Id dengan hari Jumat. Jangan sampai mapototo lama lingolio ti hatibi ma melapato tabia temam naami walaupun bisa lalu yo Jadi hukum mendengarkan khutbah itu pada saat Idul Fitri wajib itu Ustaz ya, diwajibkan untuk tetap mendengarkan khutbah itu. Disudahkan ya. Sunnah, tidak boleh dikasih tinggal ini. Iya, didengar. Jadi kan beberapa menit juga itu. Di khutbah di hatibi juga dia tidak mau lama-lama khutbah itu, langsung bahar raya itu gara-gara ente ini. Jadi biasanya pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri itu, pada saat khutbah itu kemudian dikasih jalan sumbangan. Nah, itu sudah tidak termasuk lagi zakat fitrah atau masih termasuk zakat fitrah? Sementara khutbah di hatibi ini bagaimana? Kalau dia kasih jalan itu kan sedekah. Bukan zakat fitrah namanya, itu sedekah, itu infak. Ya, jadi zakat fitrah itu kan jumlah ditentukan. Masa boleh 50.000 boleh 5.000 10.000 orang itu bilang gitu zakat fitrah. Jadi tapi kalau misalnya masih belum dapat sempat bakasnya zakat fitrah, kalau langsung dikasih ke situ. Kalau misalnya kan konteksnya 35.000. Nah, ini zakat fitrah sekarang. Jadi belum dapat bakasnya. Langsung saja buang di situ. Bagaimana itu, Ustaz? Iya boleh juga, tidak jadi masalah. Tapi jangan sampai dianggap ini sedekah atau kan dikumpulnya bukan bersamaan dengan zakat fitrah. Ya, karena zakat fitrah ini peruntukannya jelas. Ya, peruntukannya jelas. Panitia masjid kan dia tidak tahu dia membangun akan masjid, berarti dia rugi mau zakat fitrah kalau begitu. Tidak ada guna zakat fitrah kan. Kita untuk zakat fitrah tapi kan fakir atau miskin itu. Jadi sedangkan ini kalau kita taruh di situ berarti dia membangun masjid bukan lagi karena panitia masjid tidak tahu menahu kan, dia tidak tahu, jadi bangun akan masjid. Dia bilang berapa banyak saya sedekah tadi, padahal itu dia tujuannya untuk zakat fitrah. Nah, kemudian takbir Ustaz. Takbir itu cuma hari itu juga pada selesai. Kalau hari Idul Fitri cuma 1 hari itu. Nah, kalau hari Idul Adha dia sampai dengan hari tasyrik. Jadi takbir ini sampai dengan imam atau masih sampai khatib turun dari khatib? Kalau imam tidak, habis imam salam langsung beda takbir. Iya, beda dengan hari Idul Adha. Hari Idul Adha DP imam masih bertakbir dulu, kemudian DP khatib naik itu. Nah, ini imam sudah tidak bertakbir langsung khatib naik. Setelah itu sudah tidak ada takbir. Tapi kalau misalnya di rumah-rumah masih putar takbir Ustaz, biasanya di khusus hiburan itu. Tapi kalau untuk takbir di masjid sudah tidak ada. Tidak ada. Sudah tidak ada. Berarti ada takbir hiburan Ustaz. Maksudnya mereka mau merayakan raya Idul Fitri itu. Putar saya aja lagu-lagu kasidah. Jangan putar takbir karena takbir ini bukan hiburan.
Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita persiapkan Idul Fitri kita ini. Idul Fitri dengan penuh kehusyuan dan penuh hikmah, dengan penuh kegembiraan ya. Jangan kita bersedih ya Ustaz ya. Karena Idul Fitri ini bersedih sih boleh, mungkin karena sedih mau pisah dengan Ramadan. Tapi intinya kita gembira. Harinya orang bergembira ini. Dan Ustaz seperti halnya hal-hal yang menyedihkan kita singkirkan dulu di bulan hari Idul Fitri ini. Jadi tadi sudah pelaksanaan sholatnya, kemudian khotibnya. Nah ini sering saya mendengarkan antara dua Ustadz. Ketika khotib sudah naik, tanpa mengucapkan salam langsung takbir atau salam duluan khutbahnya? Langsung takbir. Tidak perlu salam. Tidak perlu assalamualaikum. Tidak perlu ada. Langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Kalau tergantung daerah. Kalau saya lihat di di Sulawesi Tengah, saya pernah khutbah di sana. Modelnya kita naik tangga, tak setelah naik tangga kita balik, kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita duduk, kita duduk. Yang bilanya itu membawakan hadis kayak hadis Jumat, apabila khotib berkhutbah jangan ada yang berbicara. Baru setelah dia dibaca semua, baru kemudian kita berdiri, mulai takbir. Cuman begitu. Jadi tergantung daerah. Ya masing-masing daerah itu punya cara. Ya, kayak di Pohuwato biasanya kalau naik mimbar itu naik tangga pertama baru mereka baca sholawat. Jumat, hari Jumat tangga pertama dulu baru mereka baca sholawat. Kalau kita pas penyerahan itu mereka langsung baca sholawat. Ya masing-masing punya cara masing-masing. Tapi semuanya sah Ustaz. Sah, semua tinggal teknis masing-masing seperti itu. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari yang ke-29 ini mudah-mudahan tidak ada lagi yang berburu dengan hal-hal yang sifatnya duniawi Ustaz ya. Karena justru di penghujung bulan Ramadan ini kita mungkin banyak persilaturahmi banyak muhasabah. Apakah puasa yang sudah kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kita berdoa kepada Allah semoga kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Yang paling penting belum itu masih jauh. Yang paling penting apa? Semoga Allah menerima seluruh amalia kita. Itu orang-orang terdahulu itu mereka mendoakan 6 bulan setelah Ramadan mereka mendoakan agar Allah menerima amalia puasa mereka. 6 bulan setelahnya. 6 bulan setelah Ramadan ini Allah terima kembali kita puasa ini amalia semua. Nanti 6 bulan setelahnya baru mereka berdoa itu. Semoga Allah pertemukan lagi saya dengan bulan suci Ramadan. Jadi doa yang inti pertama adalah semoga semua amalia kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan demikian perjumpaan kita di sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kembali apa yang menjadi ibadah kita di bulan suci Ramadan. Baik Ustaz, kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.